Tetap semangat para pemirsa, kita bertemu lagi dalam episode ini berbicara dengan satu tema yaitu tetap kuat. Artinya bukan kuat tanpa alasan tetapi kuat di dalam Tuhan. Tidak akan pernah kita bisa kuat kalau di luar Tuhan. Itu penting. Hanya di dalam Tuhanlah kita bisa kuat. Maka kalaupun kita bisa bertindak hanya pakai logika pasti kita tidak kuat. Tapi kalau bertindak karena ada dorongan dari dalam Tuhan berkarya, pasti kita diberikan kekuatan. Nah, oleh karena itu, dalam episode ini saya mengundang kembali untuk narasumber kita, Tina Tun, yang kedua. Kedua kan? Yang kedua. Kemarin dalam episode yang pertama, khususnya dengan Tina Tun, kita bicara tentang proses hidup dia, perjalanan rohani dia, bagaimana dia mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, hari ini khususnya dalam topik ini, kita akan berbicara tentang bagaimana seorang Tina Tun menghadapi banyak tantangan, baik secara personal maupun dari faktor dari luar. Itu internal maupun dari eksternal. Kita akan berbicara nanti lebih lanjut. Kita berdoa dulu ya Tina ya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang indah ini. Kami sadar persis bahwa Tuhan ada di dalam diskusi kami dan menjadikan diskusi kami ini berdampak bagi setiap para pemirsa. Oleh karena itu siapapun yang menyaksikan acara ini pun pasti juga diberkati Tuhan. Tuhan yang memberkati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Dan kita buka Alkitab seperti biasa. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya, Israel sebagai suatu peringatan ya. Tapi ayat ini menjadi poin ya utama untuk kita renungkan. Ayat ini kamu baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Stop. Ya kan? Jadi pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Nah, masalahnya begini. Banyak orang ketika menghadapi masalah bilang, kok berat banget masalah. Betul. Padahal sih biasa aja. Tapi berat Pak kan? Nah, karena masalahnya apa? Karena masalahnya kita di luar Tuhan. Nah, kan tadi kita udah sepakat ya dari awal ya. Bahwa kita tetap kuat hanya di dalam Tuhan. Gak akan bisa kita menghadapi setiap masalah, cobaan itu tanpa Tuhan. Kalau kita berjalan menghadapi masalah itu tanpa Tuhan, apa yang terjadi? Itu tadi bilang, oh berat nih Pak, kita berat nih. Padahal firman Tuhan bilang, biasa aja tuh. Kuk yang kupikul kata dia juga ringan aja tuh, santai aja, gak ada masalah juga. Yang menjadi masalah gini, sering sekali rasa khawatir kita lebih serem daripada kenyataan yang terjadi. Oke, lu belum nikah kan? Belum. Nah, pasti lu punya ada rasa takut bagaimana masuk dalam rumah pernikahan. Iya. Nah, tapi nanti waktu masuk biasa aja. Kan gue udah ngalamin. Oh iya. Oh iya. Nah, jadi kan kadang-kadang kita punya berpikir, wah gue mau menikah bagaimana nih? Kan ada ketakutannya anak ini ada aja. Iya. Contoh deh, waktu ambil program S1 kan nulis skripsi kan? Iya. Nah, waktu kamu nulis kan rasa takut ada dong. Betul. Tapi pas nulis biasa aja tuh, sidang juga oke-oke aja kan. Iya sih. Nah, sering sekali kekhawatiran itu tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Nah, ini firman Tuhan bilang apa? Sekali lagi baca. Dari awal? Iya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Stop. Manusia itu kan general kan? Ya. Tidak melebihi kekuatan apa? Manusia. Jadi kamu manusia, saya manusia, para pemirsa juga manusia. Nah, setiap orang punya kapasitasnya masing-masing dalam menghadapi masalah. Mungkin kamu 3 nggak kuat, mungkin saya 8 baru nggak kuat, atau mungkin pemirsa ada 14 dia juga nggak kuat, baru dia nggak kuat gitu loh. Jadi setiap orang kan punya kapasitasnya masing-masing kan dalam menghadapi setiap masalah. Nah, maka dibilang begini, yang menarik adalah tidak akan melebihi kekuatan manusia. Artinya setiap orang itu menghadapi masalah kan ada batasan kemampuannya dia. Ya dong. Beda-beda. Jadi nggak mungkin sama gitu loh. Nah, kita baca berikutnya. Ikutin aja terus. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi karena kita kuat dalam Tuhan, maka Allah memberikan sebuah status dan identitas dia bahwa saya ini setia. Benar kan? Karena kamu dalam Tuhan kan? Ya. Jadi karena kamu dalam Tuhan, maka Allah itu setia. Ada firman Tuhan bilang apa? Aku yang memilihmu, bukan kamu yang memilihku, tapi aku yang memilihmu. Dan aku menetapkan engkau. Artinya apa?
Kalau Tuhan yang memilih kita, maka Tuhan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ya dong. Ya, setiap orang memilih sesuatu, lu harus bertanggung jawab dengan pilihan itu dong. Oke. Ya. Nah, artinya Tuhan bilang sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu apa? Dicobai melampaui kekuatanmu. Ayub pernah dicobai. Ya. Allah bilang sama iblis, boleh, tapi ingat nyawanya nggak bisa lu ambil. Oke. Artinya ada bagian-bagian khusus di mana Allah intervensi, campur tangan supaya orang kepemilikannya dia ini, orang yang dipilih ini tidak menjadi jatuh tergeletak. Mazmur 37 kan juga bilang begitu kan. Apabila engkau jatuh tidak sampai apa? Tergeletak. Baca lanjut lagi. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Masalah ada, pergumulan ada, tapi tidak melampaui kekuatan kita, tapi tepat pada waktunya Allah sanggup untuk memberikan jalan keluar. Nah, itu berarti tidak ada masalah yang tidak jalan keluar. Oke, Tina, to the point. Yes. Oke, seorang Tina Tun di hidup dalam dunia hiruk pikuk entertain. Tadi kita di episode pertama kita sudah sempat bahas-bahas yang kayak begitu-begitu ya. Tetapi sekarang agak lebih nusuk ke dalam tantangan-tantangan dalam dunia entertain tuh macam-macam ya. Ada banyak, ada free sex, ada narkoba, ada pergaulan bebas. Pergaulan bebas tuh mungkin hanya bergaul tetapi hangout bareng, pergi ke disco, even dia nggak lakukan sesuatu, tetapi lebih sifatnya yang sangat entertain. Dan apalagi kita tahu berkembangnya LGBT, ya, dan kemudian itu di kalangan-kalangan entertain. Ya, saya tidak bilang bahwa dalam komunitasmu begitu, tetapi kita lihat secara global rata-rata yang kayak begitu-begitu menjadi hal yang sangat biasa sekali. Tina, bagaimana dalam menghadapi tantangan ini? Seperti yang Pak Pendeta bilang tadi, ada internal eksternal gitu ya. Kalau yang eksternal seperti tadi ada free sex, pergaulan bebas, narkoba dan lain-lain. Sebenarnya mungkin kalau bukan hanya di entertain sih gitu, tapi di luar juga banyak sebenarnya. Tapi kan karena yang kesorot itu adalah public figure. Karena itu yang selalu ditayangkan. Ya, karena sebenarnya kita juga kan kalau jadi public figure itu sebagai tolak ukur sebenarnya gitu. Ketika kita ngelakuin apa orang ikutan gitu kan. Jadi lebih terekspos gitu. Dan sebenarnya tantangan eksternal seperti itu lebih tidak terlalu sulit untuk untuk di cover daripada internalnya gitu. Kalau eksternal seperti itu ketika kita masuk entertain nih, kan kita bisa milih sebenarnya Pak. Jadi bisa pilih bahwa kalau kita nggak mau ke situ pun bisa juga, gitu kan. Tapi tantangan kayak gravitasi terlalu kuatin. Iya, maksudnya yang narik kan ya, yang narik itu tergantung kita mau jadi yang seperti apa gitu. Apakah kita mau yang jadi dampak positif atau yang negatif. Nah, terus bagaimana kalau kamu menghadapi tantangan itu, pernah nggak ada? Ya pasti kalau misalnya diajak atau apa gitu kan. Pertama pasti nggak mungkin diajak seperti itu karena kan orang kalau misalnya kayak berteman gitu kan pasti kan pengen tahu dulu nih orangnya seperti apa gitu kan. Cuman pun ketika kita di sana nggak bisa juga kita kayak sombong dong, kayak misalnya nggak mau, pokoknya nggak mau, jangan gue nggak mau neraka lo, jangan bisa gitu juga gitu juga. kan. Jadi ya kita berteman sama siapa aja, tapi kita memilih bergaulnya sama siapa. Terus kedua tetap ya kita merefleksikan kehidupan kita ya. Kita punya Tuhan, kita punya kehidupan rohani, terus juga kita punya pendidikan, misalnya seperti itu, orang pun pasti akan lebih segan untuk itu. Nah itu dia. Nah sekarang kan yang kita lihat di mana-mana ya, selalu mengumbarkan tentang kemolekan dirinya dan kemudian bagaimana cara dia menggunakan pakaian dan kemudian supaya menarik lawan jenis supaya ada hal yang bisa dikatakan double quote lah ya. Hal-hal begitu dan supaya ada sensasional lah. Sensasi lah. Sensasi sehingga supaya ada orang fokus ke dia begitu loh. Ya kan supaya buat ada trik-trik nih bagaimana supaya ratingnya naik dan segala macam. Semua itu kan adalah bagian dari sebuah proyek industri kan. Bahasa gue udah keren banget tuh. Nah, dalam tantangan itu kamu pernah nggak dikatakan oleh mereka bahwa kamu orang yang susah sekali untuk bergaul dengan mereka? Nah itu dia, itu yang jadi benturan itu ya, maksudnya ketika kalau misalnya kita mau aja yang seperti itu pasti jauh lebih gampang naik kan gitu kan. Terus dibikin sedemikian rupa, mau baik mau buruk jalannya, yang penting rating bagus misalnya apa segala macam. Itu balik lagi sebenarnya kalau kita
terlalu keduniawian gitu kan, apalagi kesempatannya ada, ya udah pastilah terjerumus, itu susah untuk enggak gitu. Tapi ketika perjalanan apa namanya ya apa ya, maksudnya sangat merasa juga bahwa Tuhan bergerak gitu dalam hidup Tina gitu, dimana kayak harusnya dulu sempet yang maksudnya juga kan kayak bimbang ya gitu, kita mau masuk mana nih apa gitu, ternyata ditemuinnya juga sama orang, kalau kita berdoa kita mau yang seperti apa gitu, diketemuinnya juga sama orang-orang yang baik gitu, kan ada yang hitam ada yang putih gitu ya, ternyata diarahinnya ke yang bagus. Ada nggak gitu. bangunan orang image terhadap kamu pertama-tama bahwa kamu kesannya negatif, ada aja ya? Ada aja, dan itu makanya itu juga yang menjadi kadang-kadang juga ya bukan terganggu atau apa, tapi memang sebenarnya kadang-kadang stigmanya gitu kan, image-nya kadang-kadang seperti itu. Tapi balik lagi yang lebih susah itu yaitu internalnya Pak gitu. Dimana kalau kita jadi public figure atau apa, banyak kan yang terjerumus sebenarnya karena internalnya sendirinya tuh yang rusak. Contohnya misalnya ketika kita jadi public figure, orang dikenal orang, terus juga jadi sorotan dan lain-lain, itu nahan sombong, nahan yang maksudnya nih gue gitu, itu tuh itu susah, itu yang susah gitu. Kalau misalnya kalau kita nggak ngeliat ini semua karena Tuhan tuh, kita jadi diri sendiri kan, jadi gitu. ego sendiri, nggak usah begitu. Misalnya kadang-kadang kalau dulu pun ya maksudnya sempet misalnya nyanyi atau apa gitu ya, nggak, misalnya kadang aja bisa di gereja aja bisa seperti itu kan gitu, nyanyi nih kesaksian atau nyanyi apa, berasanya wih keren kan atau apa itu ada rasa begitu kan gitu. Iya, yang seperti itu gitu. Jadi nah kalau udah mulai apa namanya udah mulai sombong, udah mulai apa namanya melakukan yang Tuhan benci lah ibaratnya, yang Tuhan nggak suka, udah pasti ada aja. Kamu gitu. perlu ada satu komunitas yang sehat, di mana komunitas ini menjadi pagar buat kamu. Dan di dalam komunitas ini, di mana ada orang yang mengingatkan kamu, tapi juga ada memberikan apresiasi, memberikan dukungan dalam kehidupan praktikal kamu. Karena melawan sekian gerombolan banyak orang itu tidak bisa dilawan dengan sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan ada, benar. Tetapi di sisi yang lain kita butuh juga orang-orang yang bisa menopang kamu. Menguatkan ya. Ya, jadi ada tempat curhat rohani. Nah, tempat curhat rohani itu adalah bagian penting di mana Tina itu ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang bisa saling mendukung satu sama lain. Kamu didukung dengan doa oleh mereka, tapi di sisi yang lain juga kamu juga mendukung mereka di dalam doa. Sehingga ini membentuk sebuah unity yang kuat. Dan itu yang akan bisa membawa kamu ada eksis di tengah entertain, tetapi tidak terjerumus dalam gravitasi, dalam atmosfer mereka, begitu. Nah, yang sering sekali terbawa ya, baik di ranah hamba Tuhan ataupun dalam dunia entertain, kita lupa diri yang kayak begitu-begitu. Gak usah jauh-jauh. Sebagai pelayan Tuhan misalnya, sebagai hamba Tuhan, kalau kita dipercayakan pelayanan dengan banyak hal dan kemudian otomatis ada follower yang ikut kita. Wah, ini kalau dia khotbah begini, ini begini, masanya fans club lah. Kemudian itu kalau benar juga, itu juga sama perasaannya juga ada di situ. Kalau kita tidak bisa mengontrol dengan baik, maka terjadi overconfidence. Kalau terlalu overconfidence dan punya overconfidence yang begitu, itu kan masalahnya kita langsung bisa drop kan. Nah, ini masalah kalau sebagai pelayan Tuhan. Nah, sebagai public figure ataupun orang yang bergulat di dunia entertain yang tadi kamu bilang, kalau tidak bisa mengendalikan emosi itu, lama-lama orang di sekitar kamu bilang, oh ini orang susah nih, begitu loh. Pasti kan ada punya pikiran-pikiran begitu dong. Nah, Tina, ini apa ya? Sekarang saya mau tanya, apakah kamu punya sebuah komunitas, ada mentoring nggak selama ini? Apa jalan sendiri ya? Ya, kalau selama ini kebetulan juga kebanyakan kalau misalnya kayak manajemen apa itu kan lebih pekerjaan ya. Pasti. Gitu. Dimana ya kalau mentoring dan lain-lain bukan di mereka gitu. Cuman memang puji Tuhan baru kesini gitu ya, baru ini kayak beberapa bulan ke belakang ini ya dulu kan keras gitu ya. Maksudnya enggak lah, apa namanya, hubungan dengan Tuhan itu cukup saya sama Tuhan gitu. Doa, yaitu tadi emotional spirit seperti yang di sebelumnya ya. Emotional spirit apa, terus baca firman udah gitu. Maksudnya baca firman pun kan sebenarnya bisa sendiri nih baca gitu kan. Terus ngartiin sendiri
Iya, iya. doa Harusnya udah pakai devotion. renungan sih lebih aman sih. Ya, tapi maksudnya sendiri tuh bisa sebenarnya. Iya, iya, Cuman iya. jadi beberapa kali ada teman yang enggak, kalau kamu kehidupan rohani itu nggak bisa sendiri, gitu. Selalu ngomongnya seperti itu, dan kayaknya tuh ya kita nggak terlalu peduliin lah gitu. Tapi ternyata memang ketika berjalan sendiri aja ada tahap-tahap di mana ya memang Tuhan ada, tapi kitanya yang interaksinya ke Tuhan malah menurun gitu. Terus kitanya juga jadi up and down gitu. Karena nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang doain, nggak ada ini. Nah belakangan baru ada join community, semuanya anak Tuhan. Terus yang kita yang mula-mula nih gitu diajarin, ada Bagus. apa segala macam. Ya, ada Bible study-nya ada juga. Bible, lebih sharing seperti itu. Nah, bagus. Sharing semua itu bagus. Makanya saya tetap ya, nggak tahu ya, karena saya berpikirnya itu sangat sederhana. Mau sharing kah, mau apa, tetap base firman Tuhan. Jadi lebih berbobot. Nah, pentingnya memang ada komunitas itu untuk menjaga situasi emosi dan kehidupan rohani kamu. Di dalam Alkitab tuh dicatat jelas, di dalam Kisah Rasul pasal kedua 41-47. Ketika Petrus berkhotbah dan sekian banyak orang bertobat, ribuan orang bertobat. Apa yang mereka lakukan di jemaat mula-mula itu? Mereka suka berkumpul bersama, ribuan orang itu, 3.000 orang something ya. Mereka mau berkumpul bersama, memecahkan roti bersama-sama di situ. Mereka ada unity di situ, bersatu di situ. Di situ ada saling menguatkan, meneguhkan, ada tolong-menolong juga di situ. Karena ada ayat di situ bilang bahwa kalau ada orang yang nggak mampu, aku jual barangku memberikan kepada kebutuhan dia. Artinya ada tolong-menolong kan? Ya. Nah itu butuhnya sebuah persekutuan sebenarnya. Yang benar sih kamu bilang, Pak saya bisa berdoa sendiri, baca Alkitab sendiri, benar. Tapi menjadi self-centris. Nah kita nggak ada ruang di mana kita berbagi kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Nah kejelekan dari public figure, terlalu dikotak-kotakin terlalu banyak. Akhirnya kamu menjadi orang yang lonely juga kan. Nggak bisa bergaul sama orang, lonely. Mau kemana-mana dikotakin, jadi lonely kamu. Nah pergaulanmu jadi kecil. Nah kalau pergaulan jadi kecil, merasa pembenaran dirinya kuat. Kan nggak ada yang mengoreksi. Merasanya gitu ya. Kalau kita punya cara berpikirnya luas, bergaulnya luas, maka banyak orang yang kasih masukan kan. Nah cara berpikir kita lebih luas dong. Wawasan kita jadi luas. Nah kalau kita hanya fokus dengan satu kotak begitu, lama-lama kayaknya omongan gue bener terus nih gitu. Nah dengan misalnya kita melakukan apa nanti malahan membenarkan diri. Nah itu jadi masalah. Nah Tin, dalam posisi ini kita kembali ke fokus ya. Nah di usiamu 23 tahun, pernah pacaran? Oh pernah. Pernah pacaran? Pernah. Sama public figure apa orang? Enggak. Tapi itu balik lagi Pak, kalau ada ya itu yang paling bahaya adalah ketika kita jadi public figure, apapun bentuknya, entah itu artis, entah itu apapun lah, pokoknya public figure yang dilihat orang, itu kita kadang-kadang merasa sebagai public figure gitu. Nah kalau Tina sih memposisikan diri nggak pengen seperti itu, karena ketika itu terjadi ya itu mengkotakkan dirinya juga banyak, terus juga beban sih sebenarnya gitu. Jadi ya jadi orang biasa aja gitu, lebih enak. Tapi makanya ketika berteman atau apa juga tidak pernah yang melihat maksudnya harus ada standar khusus atau apa enggak gitu. Ya, dengan cara itu kan akhirnya memerdekakan diri kita kan. Yang paling sulit adalah kalau kita bisa lepas dari kungkungan itu. Nah, Tin, kalau kita melihat hal itu sebenarnya udah clear sih. Kita menyatakannya bahwa ya kamu kuat dalam posisi itu ya. Kamu kuat dalam pengertian, dalam kuatnya adalah kamu sudah punya pemahaman bahwa bagaimana membenahi diri dalam segi internal, kamu harus bisa membenahkan diri dengan baik gitu ya ke depannya. Nah, kita ke depan kita nggak ada yang tahu. Itu ya. Kamu umur 23 tahun, target nikah umur berapa? Target nikah ya ini aja lah menurut Tuhan maunya. Udah jangan main tuan-tuan aja. Nanti 30-40 tahun lagi jangan. Oh enggak, kalau minta sih maksudnya ya sebenarnya kalau untuk sekarang ini ya sambil pembenahan lah gitu. Tapi ya? maksudnya kita membenahi diri dulu lah gitu. Kan maksudnya kalau menikah ya kayak tadi Bapak bilang, kayaknya tuh ada masih takut dan lain-lain masih ada ya. Cuman kalau misalnya, karena kan sebenarnya kalau menikah itu bukan menikahnya itu loh Pak, tapi sama orangnya bener atau enggak itu loh. Yang penting orang itu harus takut Tuhan. Itu. Yang kedua yang punya hati. Ya, harta dan properti. Salah ya. Para pemirsa, saya mau ingatkan bagi kita semua, tadi udah bicara sama Tina Tun,
Masalah tentang hal-hal yang bisa berkaitan dengan tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia entertain memang tidak mudah sekali. Karena tantangan itu tidak akan makin pudar tetapi justru makin tajam. Kita tahu bahwa hiruk pikuk dalam kehidupan pergaulan bebas itu begitu menjamur sekali. Tidak bisa kita menghindar dari sebuah tantangan itu. Tantangan itu akan datang secara otomatis. Tapi bagaimana kita bisa memberikan sebuah benteng dalam hidup kita, nilai-nilai rohani yang baik. Tadi Tina, anak Tuhan ini, dan apa yang sudah dia pernah sampaikan, tadi saya mau memberikan kesimpulan sederhana. Kalimat dia adalah baik. Bahwa di saat itu dia tidak bisa berjalan sendiri, dia harus butuh juga sebuah komunitas. Di dalam komunitas itulah ada saling mengingatkan, sharing satu sama lain. Tapi di sisi yang lain, belajar juga untuk ada pembentukan secara pribadi karakternya. Bagaimana menempatkan diri di posisi yang tepat, dalam kondisi yang tepat, dan bicara dengan orang yang tepat. Karena ini dibutuhkan sebuah kerendahan hati. Nah, kalau sudah memiliki kerendahan hati itulah, maka kita bisa menghadapi tantangan apapun juga. Karena sulit sekali ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, tetapi kita sendiri masih mengeraskan hati kita. Nah, ini trik kita adalah tetap kuat di dalam Tuhan. Artinya apa? Butuh kerendahan hati. Kalau tidak ada kerendahan hati, bagaimana kita bisa melihat Tuhan yang besar? Karena orang yang keras hati, pasti dia tidak butuh Tuhan yang kuat itu. Karena dia menganggap dia sudah kuat tanpa Tuhan. Waduh. Itu luar biasa. Jadi Tina, kita lihat ya ke depan ya bahwa saya, kamu, kita semua para pemirsa jangan membuat diri kuat. Itu harus penting ya tadi yang saya sampaikan. Karena ketika kita kuat maka kita jatuh. Ketika kita bilang kita nggak mungkin jatuh, kita pasti jatuh. Tapi kita bilang kita kuat karena ada Tuhan. Hidupku ini bukan aku lagi yang sendiri, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Jadi artinya tidak akan bisa kuat kita tanpa Tuhan. Nah, kembali lagi dalam topik yang di awal, topik ini harus perlu diulas lagi. Butuhnya waktu bersekutu lagi dengan Tuhan. Kalau nggak goyang. Nah, Tina perlu ya Tin, tiap-tiap hari itu ada waktu bersekutu dengan Tuhan, tetapi juga harus ada orang yang mentoring. Nah, mentoring itu apa sih? Bukan yang mengawasi kamu setiap saat. Mentoring itu adalah ketika kamu punya beban, masalah, bisa share sama orang itu, dan orang itu bisa memberikan way out, apa? Jalan keluar, penghiburan, apa segala macam. Supaya cara berpikir kamu sudah cara berpikir rohani. Even kamu ada di dalam dunia sekuler, tapi cara berpikirnya cara berpikir rohani. Saya harus treat ini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, kalau kita tidak ada dalam posisi itu, kita akan tergerus lagi. Setiap orang punya masa lalu. Betul. Ya kan? Punya masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Saya udah bilang, jangan membahas masa lalu. Yang hari ini kita mengucap syukur aja karena Tuhan sudah tolong kita. Ya dong, saya punya masa lalu, kamu pasti punya masa lalu. Nah, kita tutup kubur masa lalu itu, kita lihat ke depan apa yang mau dilakukan. Nah, belajar dari masa lalu, kita tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana di hari ini. Nah, cara satu-satunya adalah supaya kita punya satu wadah yang tepat untuk kita berpikir bagaimana mau ke depan ini lebih baik. Nah, Tina, sekarang bagaimana? Ada teman-teman sesama artis ataupun yang terkecimpung dalam dunia entertain, anak Tuhan yang kamu juga pernah sharing, ada orang? Kalau so far sih lebih ke bukan yang artis gitu. Oke. Tapi kalau yang artis juga ada tahu beberapa yang memang bagus ya kehidupan rohaninya gitu. Dan memang terbukti orang-orang yang melayani Tuhan, yang baca firman, terus juga yang memang dalam Tuhan gitu, itu jauh lah dari yang seperti itu, dari yang maksudnya kasus-kasus yang tidak baik ya gitu. Karena tantangan itu tidak bisa kita hindari sih. Karena dunia entertain itu kan selalu ada di dalam ranah yang hiruk pikuk gitu kan. Tapi juga ada mungkin yang ada juga misalnya public figure yang wah dalam Tuhan atau apa semuanya bagus nih, seems to be okay gitu. Tapi ternyata jatuhnya sampai seperti itu gitu. Ya, ada juga. Ada. Nah, tapi ya balik lagi dari kitanya. subjektif ya masing-masing gitu. Seperti apa hubungannya. Oke, Tina. Nah kan kita udah gak terasa lagi nih, udah mau habis waktu. Habis lagi. Jadi ada beberapa poin sih yang saya bisa dapat sih. Saya udah dari bicara kamu dari episode pertama dan episode kedua ini, saya punya tarik kesimpulan sebenarnya
kamu ada usaha untuk semakin hari semakin mau lebih baik, mau dalam dengan Tuhan, mau mengenal Tuhan lebih baik. Oke, seorang Tina Tun, apa yang ada dalam benak pikiranmu hari ini untuk waktu kamu ke depan? Apa yang ada dalam benak pikiranmu? Kalau dalam pikiran sekarang karena masih umur segini ya, masih umur 23 dan lain-lain, masih ada cita-cita dan lain-lain secara duniawi. Iya. Ada planning, terus juga mau project ini, mau ini, belum banyak yang harus itu. Tapi secara rohani pun saya yakin bahwa kalau rohaninya lebih kuat, lebih lagi dalam Tuhan, pasti segala sesuatunya lebih baik. Mau makin terus mencintai Tuhan ya. Makin lebih mencintai Tuhan, lebih punya emotional experience itu, dan gak up and down sih. Ya. Terus lebih inilah tantangan mendalami firman Tuhan dalam artian bahwa devotionnya ditambah, ditingkatin, terus juga itu berpikirnya tadi, berpikir dan bertindaknya itu secara rohani. Kalau dalam dunia sekuler yang sekarang kamu lakukan di entertain, apa aja Tina yang kamu lakukan sekarang? Sekarang masih nyanyi, terus juga ada nge-host sih biasa, masih lebih yang satu-satu. Gitu. Manajernya siapa? Dari keluarga apa? Kalau manajemen, ada label, tapi dari keluarga mama tetap ngontrol gitu. Oh begitu ya. Iya. Oke. Jadi aktivitas itu tetap jalan terus ya. Ya, tapi cara orang melihat kamu udah beda image-nya ya. Ya, dari jadi penyanyi cilik menjadi penyanyi kayak begini nih ya gitu ya. Gitu kan. Gitu ya. Terus juga ya pengennya nanti ke depannya itu lebih banyak dan lebih rajin melayani Tuhan dalam segmen-segmen yang lain. segmen-segmen Tenang, lain. nanti kita suruh melayani di mana-mana deh gitu ya. Ya, para pemirsa, memang tidak terasa waktu ini dan sudah 30 menit, hampir 30 menit kita akan menyelesaikan diskusi ini. Tetap dalam satu kesimpulan Dini bahwa tetap kuat di dalam Tuhan. Kembali lagi saya mau ingatkan, tidak akan bisa kita kuat tanpa Tuhan. Kita hanya bisa kuat karena ada Tuhan dalam hati kita. Sekuat apapun diri kita, tetap kita tidak akan bisa kuat menghadapi setiap tantangan dan rintangan. Di mana-mana selalu ada pergumulan, di mana-mana selalu ada tantangan. Tapi satu hal yang saya ingin ingatkan bagi para pemirsa, jangan merasa diri kuat. Tetapi biarlah kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Tina bisa kasih tips ke pemirsa, silakan. Tips apa? Apa singkat aja? Ya, tipsnya adalah tetap kuat dalam Tuhan dan tidak merasa diri hebat gitu, karena ketika kita berjalan dalam kehidupan ini banyak banget sih tantangan yang datang, terus silih berganti tapi biarlah kita bisa jadi batu karang gitu, meskipun ada angin, ombak, air, apapun itu, kita bukan malah makin lemah tapi kita makin kuat karena Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa ya Tin ya. Terima kasih untuk satu kesempatan indah kami sudah membahas tentang topik ini. Kami yakin anakmu diberkati Tuhan dalam segala hal, aktivitas, dan kami semua yang menyaksikan acara ini pun juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih, God bless. Pak. Para pemirsa, kita sudah menyelesaikan episode ini dan kita akan ketemu dalam episode-episode berikutnya dengan tema-tema yang memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.